Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga yang saya hormati, akan saya berikan renungan di saat memperingati 1 tahun wafatnya almarhumah Ibu Christine Sugianto. Pada kesempatan ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Di dalam Sutra Bhakti Seorang Anak, Sang Buddha pernah mengatakan demikian. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Orang-orang sekitar yang kita cintai dalam satu keluarga sudah pasti orang tua kita, baik ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, suami kita. Bila mereka berpisah dengan kita, secara otomatis akan menimbulkan duka, akan menimbulkan penderitaan. Tidak terbatas di kalangan umat Buddha, tidak terbatas suku bangsa apapun, orang yang kita cintai akan menimbulkan masalah, yaitu kita tidak bisa menerima. Bagaimana agar kita tidak menerima? Sang Buddha mempunyai resep yang saat ini pun resep dari Sang Buddha, ajaran Sang Buddha itu sangat relevan kita praktekkan agar kita tidak menderita karena perpisahan, karena kematian. Kita segera menerima hukum kesunyataan, hukum alam. Jadi segala sesuatu yang pernah dilahirkan sesuai dengan hukum alam itu pasti akan mengalami kematian, tidak tergantung suku bangsa agama apapun. Pasti sesuatu yang dilahirkan pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian, itu sudah hukum alam. Agar kita bisa menerima kematian orang-orang dekat kita, tentunya tidak gampang, tidak mudah. Lebih-lebih kematian itu masih muda, atau orang tua kita sangat dibutuhkan sekali, atau keluarga secara ekonomi belum mandiri, dan alasan-alasan apapun. Semakin kita tidak bisa menerima, akan semakin hanyut dalam kesedihan, dalam penderitaan. Namun ada beberapa langkah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Buddhis maupun masyarakat Chinese sekarang untuk mengurangi waktu berkabung masa penderitaan atau kesedihan itu biasanya dipersingkat. Kalau dulu menunggu 49 hari setelah salah satu anggota keluarga meninggal, keluarganya masih pakai pakaian putih-putih ya, untuk menunjukkan simbol duka atau masa berkabung. Tidak boleh nonton TV, tidak boleh bepergian, tidak boleh berkunjung di tempat keramaian. Jadi selama 49 hari. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu menimbulkan kegembiraan atau lupa kepada yang meninggal. Namun di masa ini, untuk mempersingkat masa berkabung agar bisa kembali beraktivitas kembali dengan singkat, begitu dimakamkan ya, kemudian keluarganya suruh ganti pakaian merah. Merah itu simbol kegembiraan, artinya mengakhiri masa berkabungan. Biasanya kalau masa COVID ini biasanya lebih pendek, ya cuma 2-3 hari di kuburan, langsung keluarganya disarankan langsung berpakaian merah ya, itu ya. Kenapa tidak boleh berlama-lama? Dalam satu pesan Sang Buddha mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati, diratapi, ditangisi sampai tangisan mengeluarkan darah pun juga tidak pernah akan mengembalikan orang yang telah mati akan hidup kembali. Lebih bijaksana kita langsung bisa menerima, namun tentunya tidak gampang, tidak mudah. Tidak gampang, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa apabila kita paham akan hukum-hukum yang berlaku di alam ini. Kalau di dalam agama Buddha kita suruh sadar bahwa kematian itu pasti ada, terjadi kapanpun. Kalau di tempat lain kematian adalah dipanggil Tuhan
serahkan kepada Tuhan, kita tidak boleh campur tangan lagi ya. Apapun ekspresi kesedihan tentunya tidak boleh berlarut-larut, karena kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan tentunya merawat yang masih hidup itu justru makan lalai. Merawat suami, merawat anak-anak ini akan lalai, waktunya hanya dipakai untuk bersedih saja, tidak bisa bekerja ya. Memang tidak gampang. Pada kesempatan ini juga di samping menyinggung tentang penderitaan karena perpisahan, Sang Buddha juga mengingatkan di dalam Sutra Bhakti bahwa orang tua mempunyai jasa yang sangat besar sekali, lebih-lebih orang tua kita yaitu ibu kita. Dikatakan oleh Sang Buddha, seorang ibu selalu merasa khawatir kalau anaknya pergi, kalau anaknya merantau, pikiran ibu itu pada anaknya yang merantau atau yang bepergian. Namun belum tentu anak yang merantau setiap satu pikirannya pada orang tuanya, belum tentu. Yaitu pikiran orang tua tertuju selalu bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya pikirannya tertuju pada anaknya. Itulah jasa dan perhatian yang sangat besar sekali kepada anak-anak yang pernah dilahirkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita memperingati 1 tahun. Peringatan ini kita adakan dengan kegiatan membaca doa, yaitu doanya tadi sesuai dengan saya tawarkan, membaca Amitoceng atau sutra yang menjelaskan tentang Amitabha. Sutra Amitabha ini rutin dibaca di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana, bahwa Buddha Amitabha di dalam janji prasetyanya yang ke-18 beliau pernah mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap terlahir di surgaku, surga Sukawati, maka apabila ajal menjemputnya, maka Amitabha akan menempatkan arwah tersebut di alam surganya. Semoga dengan keyakinan yang dimiliki keluarga, keyakinan yang dimiliki oleh kita semua tentang keberadaan Amitabha di sebelah barat, benar-benar Amitabha hadir tengah-tengah kita untuk menjemput arwah Ibu Almarhumah Ibu Christine Sugianto untuk terlahir di alam surga bahagia, surga Sukawati. Dan setelah terlahir di Sukawati selalu memberikan doanya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin belum selesai. Kita ucapkan selamat jalan, semoga benar-benar alam yang ditempati Almarhumah Christine Sugianto itu alam bahagia, alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu.